Pada tanggal 19 Agustus 2022 lalu, sejumlah media hadiri konferensi pers Festival Kopi Merdeka di Jalan Merdeka yang diinisiasikan langsung oleh Joko Yuhono, di mana pada saat itu ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang. Kita langsung aja mungkin untuk melakukan konferensi pers terkait acara Festival Kopi Merdeka yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu besok ya, 20 dan 21 Agustus 2022 bertempat di Jalan Merdeka. Lokasinya ya di sini yang saat ini kita berada. Mungkin langsung aja dari Bapak Joko Yuhono selaku inisiator kegiatan Festival Kopi Merdeka. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Mau ngomong apa sih? Oke lah, baik. Rekan-rekan pers yang berbahagia, terima kasih sebelumnya buat teman-teman pers yang telah menghadiri konferensi pers pada sore hari ini. Ya. Enggak ribut. Wah, atasan saya ini, istri saya, bahaya nih kalau nggak diangkat. Baik, teman-teman semua. Jadi gini, mengapa kegiatan ini, acara Festival Kopi Merdeka ini diadakan? Paling tidak ada beberapa alasan. Pertama, kita butuh trigger terhadap pemulihan ekonomi nasional yang ada di Tanjung Pinang. Jadi kita harus memiliki kegiatan yang bisa men-trigger perekonomian ini. Nah, saya pada saat itu berpikiran bahwa kita ini perlu adanya festival. Nah, terus saya memilih isu kopi karena kopi ini merupakan yang disukai oleh semua orang, ya. Wanita, pria, anak-anak juga suka minum kopi juga, ya. Jadi apalagi kopi di sini ini sudah menjadi kultur atau gaya hidup, lifestyle-nya orang Tanjung Pinang. Ya. Nah, ya itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saya itu ingin membangun new brand, ya, brand baru terhadap terhadap Jalan Merdeka ini. Jalan Merdeka ini kan jalan yang legendaris, ya. Dulu sangat terkenal sekali Jalan Merdeka ini, tetapi dengan ada perubahan zaman jadi agak sepi sekarang di Jalan Merdeka. Nah, inilah saatnya kita membangun new brand, ya. Jadi brand barulah terhadap Kota Merdeka ini. Karena ini Pak Gubernur sudah melakukan renovasi ini, mulai warna-warni, sudah diberi kanopi. Seperti itu, jalan diperbaiki, nanti semuanya akan menjadi baru sehingga menjadi sebuah brand baru terhadap Kota Merdeka ini. Kota Merdeka, Kota Tanjung Pinang, khususnya Jalan Merdeka. Yang ketiga adalah kebetulan saya berpikiran gini, salah satu tugas kejaksaan ini adalah untuk mendorong PEN, yaitu pemulihan ekonomi nasional. Jadi inilah bentuk partisipasi kejaksaan untuk mendorong sehingga biar pulih ekonomi nasional khususnya di Tanjung Pinang ini. Ya. Jadi ini perlu melibatkan para budayawan, seniman, dan seluruh stakeholder yang ada di Tanjung Pinang ini. Nah, itu kira-kira alasan yang mendasari atau melatar belakangi kenapa Festival Kopi Merdeka ini diadakan. Mungkin itu kira-kira alasannya. Silakan, ada yang mau bertanya. Pada saat dipertanyakan oleh awak media yang hadir dalam kegiatan tersebut mengenai siapa saja yang turut terlibat mensukseskan Festival Kopi Merdeka, ia menegaskan bahwa kegiatan ini murni dari hasil kerja keras komunitas kedai kopi berkolaborasi dengan elemen masyarakat, seniman, dan budayawan yang kreatif serta inovatif sehingga mendapatkan dukungan dari pemerintah Provinsi Kepri. Murni dari masyarakat, ya. Ini kelebihan orang Tanjung Pinang, ya. Jadi mereka berani menginisiasi
ini sebenarnya hasil diskusi sama teman-teman, berani menginisiasi, terus berani mengeksekusi, walaupun dengan kerja keras ya, yang akhirnya kita mendapat dukungan juga dari pemerintah provinsi, khususnya Pak Gubernur, dalam penyelenggaraan acara Festival Kopi Merdeka ini. Jadi teman-teman ini berkolaborasi semua, ada yang seniman, Bang Yusuf itu dari Ustadz ya, Ustadz Yusuf, jadi mereka juga ikut bantu. Abang Ustadz itu apa? Aku lihat pakaiannya. Jadi dari teman-teman pres ya, ada ada macam-macam lah kawan-kawan ini semua. Ada K3 yang jangan sampai dilupakan, tepuk tangan dulu. Komunitas Kedai Kopi. Nah ini motornya nih di sini. Ya. Kalau saya itu hanya sebenarnya ya hanya batu-batu doa aja sebenarnya, memotivasi mereka ya. Karena ini potensi terus terang aja luar biasa Tanjung Pinang ini. Tinggal sekarang kita sebagai pemimpin ini bisa nggak mendorong kawan-kawan yang kreatif, yang penuh inovatif ini supaya bisa eksis gitu dan bisa mendorong kota Tanjung Pinang ini maju. Mungkin itu aja. Namun, pada saat dipertanyakan kembali apakah ada keterlibatan dari pihak Pemko Tanjung Pinang, Joko Yuhono menegaskan bahwasanya kegiatan ini bukan dari Pemko. Bukan Pemko. Jadi saya tegaskan ini komunitas Kedai Kopi Tanjung Pinang. Jadi kalau soal Pemko itu nyumbang apa, mungkin Putra yang tahu semua ini. Nanti jelasin aja Bud. Gitu. Jadi ini kita dapat dukungan terus dari Pak Gub apa itu ya. Jadi penyelenggaranya bukan Pemko, penyelenggaranya itu K3. Nah ini berkolaborasi dengan berbagai macam elemen ya. Ada sanggarnya, sanggar-sanggam, terus ada berbagai macam lah seniman di sini, budayawan di sini ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa ini bukan Pemko penyelenggaranya, ini K3. Nah soal koordinasi silakan tanya ketua panitianya ini Bang Putra. Silakan Bang. Menanggapi hal tersebut, Syahri Dharma Putra selaku Ketua Panitia Festival Kopi Merdeka menerangkan secara garis besar bahwasanya pihaknya memang sudah berkoordinasi dengan semua elemen masyarakat dan telah mendapatkan dukungan untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Terima kasih. Kebetulan saya moderator merangkap dari Ketua Panitia dan juga nanti saya juga main band merangkap semuanya. Saya jual kopi juga nih Pak. Jadi untuk koordinasi tentunya kalau misalkan tidak berkoordinasi hari ini tidak akan berjalan tenda apa segala macam di sini. Jadi memang di sini ada dua wilayah RT dengan RW beda, sebelah kiri, sebelah kanan juga beda. Kemudian kita udah duduk sama perangkat daerah di sini sampai ke forum RT RW-nya juga LPM dan juga bulurahnya. Jadi semua udah kita koordinasikan. Kemudian kita udah dapat surat izin dari pihak polisian maupun dari Dishub dan Satgas Covid. Nah, jadi dah kita pegang untuk izin-izinnya. Dan juga kita udah kemarin minta satu-satu dukungan ke semua toko yang ada di sini untuk mendukung acara ini. Satu, yang kedua untuk terkait masalah anggaran tadi ya, berapa habisnya kami sampai hari ini belum hitung karena ini semua belum selesai dipasang. Nanti mungkin kalau udah siap dipasang dan juga acara udah berjalan baru bisa kita hitung Kak berapa habisnya. Kemudian yang ketiga tadi dari kompas.com Bang nanya masalah Bang Opi ya, waktu dan tempat Bang Opi mungkin bisa menjawab berapa tembang dan mungkin tembang andalannya itu apa aja gitu. Dalam momen tersebut, Ovi dan Zo ex vokalis band Voodoo dalam kesempatannya membocorkan lagu yang akan dibawakannya nanti. Iya, acara saya nanti besok malam ya. Besok malam hari Minggunya enggak ada acara sendiri ya. Keliling-keliling Tanjung Pinang. Ya, jadi besok malam. Terus kalau masalah lagunya berapa saya nggak pernah mau menyebutkan lagu berapa, paling saya cuma bilang durasi sekitar 60 menitan lebih mungkin ya. Tergantung kalau penontonnya seru ya kita terusin sampai menjelang sholat subuh ya. Dan itu juga itu bergantung tadi. Jadi kalau lagunya nambah ya berarti anggarannya nambah Mbak. Gitu. Iya. Jadi itu aja besok malam dan
kalau lagu-lagunya mudah-mudahan masih pada tahu ya, lagu Salam Untuk Dia, dari situ ada lagu Hentikan Saja, ada lagu Selamanya. Terus saya juga penggemar band Queen, mungkin kalau yang Anda suka lagu Queen, saya akan bawakan lagu Queen. Dan kalau mau request lagu Queen yang banyak pun nggak apa-apa, karena saya dan Queen lebih banyak saya bawain lagu Queen daripada Queennya. Iya Pak, karena kalau saya nyanyi Bohemian Rhapsody terus ada orang sawer suruh ulang, saya ulang. Sementara kalau Queen nggak pernah, dia sekali aja udah nggak pernah mengulang, nggak mungkin ya. Jadi saya lebih sering. Ya jadi itu aja, besok malam kita ketemu di panggung sini. Sementara itu, Husni Zarhud juga menambahkan cerita di balik terlaksananya Festival Kopi Merdeka di Jalan Merdeka. Saya mau nambahkan saja, mungkin kawan-kawan tahu dari tahun 98 di Tanjung Pinang ini hampir semua festival sudah saya tangani. Paling selalu saya yang menangani festival-festival kesenian dari sini maupun Batam. Tapi cerita ini unik. Ketika kami ke Banyuwangi dengan Pak Joko ini, Banyuwangi itu ada 100 festival. Terus dia pulang dan dia bilang, Bang, dia manggil saya Abang walaupun Pak Joko ini lebih tua 10 hari. Dia lahir 1 Desember, saya 11 Desember. Bang, kita bikin festival yuk. Di mana? Festival kopi di Jalan Merdeka. Saya langsung, hah? Jalan Merdeka? Karena saya tahu juga ada sejarahnya Jalan Merdeka ini, mungkin kawan-kawan tahu dulu kan, ada beberapa kali juga agak sulit sekali di sana kan. Karena itu saya mulai agak ngelak-ngelak sebetulnya. Nah, saya mulai agak gimana Pak ya, gini kenapa tidak di Taman Gurindam atau di mana-mana. Dia tetap tidak Jalan Merdeka, Mak. Kita akan begini dengan imajinasinya. Makanya saya pelan-pelan sebaiknya memang K3 yang melaksanakan, Pak. Putra dan kawan-kawan punya kemampuan untuk melokalisir tempat ini. Dan saya bilang saya ngurus acaranya saja gitu. Terus saya pengalaman sekali soal anggaran ini, kembali ke anggaran. Enggak, dia bilang nanti kita urus sama-sama. Akhirnya saya bilang ini festival mendirikan masjid, banyak sekali sumbangan yang saya yakin nanti Putra baru tahu anggarannya itu kalau tagihannya masuk. Selagi tagihannya tak masuk, kami belum bisa rekap anggarannya, itu saja, baik sejarah maupun anggaran. Makanya saya agak ragu-ragu selalu ke ngurus ini, tapi karena ada K3 yang semangat, terutama Ustadz Yusuf di samping saya itu, yang siang malam pergi pagi pulang pagi mencari sponsor, jelas ini tidak memakai anggaran APBD. Nah itulah yang paling saya takutkan dari kegiatan ini, tapi Pak Joko bilang nggak ada masalah, kita jalan terus. Inilah festival 20 tahun saya mengadakan festival yang paling menakutkan saya. Terima kasih.